Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang soal bab 23. Adapun kelompok kami beranggotakan Nuruda, yaitu saya sendiri, lalu Oktaviana Sari, Selvitia Karlinda Ningrum, Inderanti Putri Puspa Editya, Anissa Reza Alivia, dan yang terakhir adalah Devi Savitri. Untuk soal yang pertama, latihan 23.1. Springton Co. memiliki aktivitas pada tahun terakhir. Operasinya sebagai berikut. Beban pensiun melebihi jumlah yang didanai. Penebusan utang obligasi. Penjualan bangunan sebesar nilai buku. Penyusutan, pertukaran peralatan dan perabotan, penerbitan saham biasa, amortisasi aset tak berwujud, pembelian aset saham treasury, penerbitan obligasi untuk tanah, pembayaran dividen, kenaikan piutang bunga wesel tadi, dan yang terakhir pembelian peralatan. Klarifikasi item di atas sebagai aktivitas operasi ditambahkan ke laba neto, lalu aktivitas operasi dikurangi dari laba neto, lalu aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas investasi dan pendanaan non-tunai yang signifikan. Gunakan metode tidak langsung. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dapat menghasilkan jawaban seperti yang ada di PPT ini. Yang pertama, untuk beban pensiun melebihi jumlah yang didanai, akan mendapatkan jawaban operasi add to net income. Lalu penebusan utang obligasi, maka jawabannya adalah financial activity. Penjualan bangunan sebesar nilai buku, maka jawabannya adalah investing activity. Penyusutan, maka jawabannya adalah operasi add to net income. Pertukaran peralatan dan perabotan, jawabannya adalah non-cash investing and financing activity present in the note. Lalu penerbitan saham biasa, jawabannya yaitu financial activity. Amortisasi aset tak berwujud, jawabannya yaitu operasi add to net income. Pembelian aset saham treasury, jawabannya financial activity. Penerbitan obligasi untuk tanah, jawabannya non-cash investing and financing activity present in the note. Yang pembayaran dividen, jawabannya yaitu financial activity. Kenaikan piutang bunga wesel tadi, jawabannya yaitu operasi deduct from net income. Dan yang terakhir pembelian peralatan, jawabannya yaitu investing activity. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai soal latihan 232 tentang penyajian transaksi laporan metode tidak langsung. Di sini ada soalnya, masing-masing item berikut harus dipertimbangkan dalam penyusunan laporan Arukas dengan metode tidak langsung untuk Granderson Inc. untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Lalu poin A, aset tetap dengan biaya perolehan 25.000 euro selama 6 tahun sebelumnya dan disusutkan secara garis lurus selama 10 tahun tanpa estimasi nilai residu dijual pada awal tahun dengan harga 5.300 euro. Lalu yang B, selama tahun berjalan 10.000 saham biasa dengan nilai yang dinyatakan sebesar 10 euro per saham diterbitkan untuk satu lembar saham senilai 33 euro. Yang C,
piutang tidak tertagih sebesar 27.000 telah dihapus bukukan dari penyisihan piutang tidak tertagih. Yang D, perusahaan mengalami rugi neto pada tahun berjalan sebesar 50.000, penyisihan sebesar 22.000 euro, dan keuntungan sebesar 9.000 euro telah direalisasikan atas penjualan tanah secara tunai seharga 39.000 euro. Yang E, sertifikat deposito 3 bulan dibeli seharga 100.000 euro. Perusahaan menggunakan kas dan setara kas sebagai dasar untuk laporan arus kasnya. Yang F, amortisasi hak paten untuk tahun berjalan adalah 20.000 euro. Yang G, perusahaan melakukan pertukaran saham biasa untuk 70% kepemilikan di Plumley Corporation seharga 900.000 euro. Lalu yang H, selama tahun berjalan, saham treasury seharga 47.000 dibeli. Dan yang terakhir, poin I, perusahaan mengakui keuntungan akibat kepemilikan yang belum direalisasi atas investasi utang yang tidak dimiliki untuk penagihan. Di sini kita diminta untuk sebutkan di mana setiap item harus ditunjukkan dalam laporan arus kas jika ada. Baik, di sini saya akan menjawab untuk yang poin A. Tadi untuk plan asetnya itu nilainya itu 25.000, lalu kita masukkan akumulasi untuk depresiasinya senilai 15.000 yang diperoleh dari tadi di soal ada 25.000 ini kita bagi dengan 10 tahun. Kita bagi dengan 10 tahun, lalu kita kalikan karena di sini ada keterangan 6 tahun sebelumnya dan disusutkan secara garis lurus selama 10 tahun. Nah, jadi di sini itu maksudnya akumulasi depresiasinya diperolehlah nilai 15.000 euro. Lalu yang tadi asetnya itu yang 25.000 kita kurangkan dengan depresiasinya 15.000, ketemulah nilai 10.000 yang disebut dengan book value at date of sale. Lalu tadi kan di soal juga ada nilai 5.300, itu adalah nilai residu yang dijual pada awal tahun dengan harga 5.300. Nah, kita masukkan 5.300 ini, lalu kita kurangi dengan 10.000, diperolehlah hasil 4.700. Kerugian penjualan aset tetap ini dilaporkan dalam aktivitas operasi bagian dari laporan arus kas. Lalu kemudian ditambahkan laba bersih untuk sampai pada kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. Hasil penjualan 5.300 dilaporkan ke dalam aktivitas investasi dan laporan arus kas, yaitu masuk kepada sale of plan asset senilai 5.300 euro. Lalu untuk yang B, pendanaan dari laporan arus kas, yaitu nilainya adalah sale of ordinary share. Tadi kan di poin yang B itu ada dia selama tahun berjalan itu 10.000 saham, ya. Dengan nilainya 10.000 per saham dengan nilai 10 euro per saham. Jadinya tinggal kita kalikan saja 10.000 euro dibagi dengan 10 euro karena ini harga per saham dikali dengan 33 euro itu adalah
saham diterbitkan untuk satu lembar saham yang nilainya 33 euro. Dikali dengan 10 euro, diperolehlah hasil 330 euro. Lalu untuk poin C, penghapusan piutang senilai 27.000 tidak dilaporkan pada laporan arus kas. Kerugian lalu untuk menjawab poin yang D, kerugian bersih tadi itu sebesar 50.000 euro harus dilaporkan ke dalam aktivitas operasi bagian dari laporan arus kas dengan penyusutan 22.000 euro adalah di bagian aktivitas operasi dari laporan kas mengalir. Hasil penjualan tanah tadi nilainya adalah 39.000 euro, nantinya dilaporkan di bagian aktivitas investasi di laporan arus kas. Lalu untuk perhitungan cash flow from operating activities-nya ini adalah tadi kan net loss-nya itu senilai 50.000 ya. Terus kita adjustment. Adjustment-nya buat merekonsiliasi net income. Tadi ada depreciation-nya 22.000. Terus ada gain loss sale of land-nya itu tadi ada nilai 9.000. Lalu kita jumlah tadi 22.000 ini dengan 9.000 euro. Ketemulah 39.000 masuk ke dalam sale of land. Pembelian sertifikat deposit tidak dilaporkan ke dalam laporan arus kas. Yang F itu amortisasi hak paten sebesar 20.000 euro dilaporkan ke aktivitas operasi bagian laporan arus kas. Yang G itu pertukaran atau perubahan saham biasa untuk investasi adalah dilaporkan sebagai aktivitas investasi dan pendanaan non-tunai. Non-cash investing and financing activity purchase of investment by issue of ordinary share sebesar 900.000 euro. Yang H itu ada pembelian saham treasury dilaporkan sebagai pembayaran tunai dalam bagian aktivitas pendanaan dari laporan arus kas. Yang terakhir ada yang I, keuntungan yang belum direalisasi atas investasi hutang tidak dimiliki untuk ditagih meningkatkan laba bersih, tetapi bukan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi. Selanjutnya yaitu bagian L23 strip 17. L23 strip 17, SCF metode tidak langsung dan laporan posisi keuangan. Ochoa INC memiliki laporan posisi keuangan ringkas pada akhir operasi untuk tahun 2009 sebagai berikut. Ochoa INC laporan posisi keuangan per 31 Desember 2009. Investasi $20.000, aset tetap neto $67.500, tanah $40.000, aset lancar selain kas $29.000, kas $8.500, ditambah menjadi $165.000. Modal saham biasa $75.000, saldo laba $24.500, wesel bayar jangka panjang $25.500, utang obligasi $25.000, liabilitas jangka pendek $15.000, ditambah menjadi $165.000. Selama tahun 2010, transaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, saluran tanah dibeli seharga $11.000. Yang kedua, utang obligasi sebesar $20.000 telah dilunasi sebesar nilai pari. Yang ketiga, tambahan $10.000 untuk saham biasa diterbitkan sebesar nilai pari. Yang keempat, dividen sebesar $9.375.000 dibayarkan kepada pemegang saham. Yang kelima, laba neto adalah $30.250 setelah dikurangi penyusutan sebesar $13.500. Yang keenam, tanah dibeli melalui penerbitan obligasi senilai $22.500. Yang ketujuh, Ochoa INC
menjual sebagian dari portofolio investasi seharga $12.875. Transaksi ini mengakibatkan keuntungan sebesar $2.000 untuk perusahaan. Perusahaan mengklasifikasikannya sebagai investasi ekuitas non-trading. Yang ke-8 yaitu aset lancar selain kas dan liabilitas jangka pendek masih dalam jumlah yang sama. Soal yang diminta adalah yang bagian A, buatlah laporan arus kas untuk tahun 2010 dengan menggunakan metode tidak langsung. Bagian B, buatlah laporan posisi keuangan ringkas untuk Ochoa INC yang akan disajikan pada 31 Desember 2010. Jawaban bagian A, yaitu Ochoa INC, laporan arus kas. Untuk akhir tahun 31 Desember 2010. Cash flow from operating activities atau arus kas dari aktivitas operasi. Net income atau laba rugi sebesar $30.250. Adjustment to reconcile net income to net cash provided by operating activities atau penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih dengan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. Itu ada beban penyusutan atau depreciation expense sebesar $13.500 dikurangi dengan keuntungan penjualan investasi atau gain of sale of investment sebesar $2.000. $13.500 dikurangi dengan $2.000 menjadi $11.500. Net cash provided by operating activities atau kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi menjadi $30.250 dikurangi dengan $11.500 menjadi $41.750. Selanjutnya, cash flow investing activities atau arus kas dari aktivitas investasi. Itu ada pembelian tanah atau purchase of land sebesar $11.000. Penjualan investasi ekuitas non-perdagangan atau sale of non-trading equity investment sebesar $12.875. Net cash provided by investing activities atau kas bersih yang disediakan oleh aktivitas investasi $11.000 dikurangi dengan $12.875 menjadi $1.875. Cash flow from financing activities atau arus kas dari aktivitas pendanaan. Ada pembayaran dividen atau payment of dividend sebesar $9.375. Ada retirement of bonds payable, yaitu pensiun hutang obligasi senilai $20.000. Ada issuance of ordinary shares atau penerbitan saham biasa sebesar $10.000. Sehingga net cash used by financing activities atau kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan menjadi $19.375. Kemudian dihasilkan jumlah arus kas bersih atau net increase in cash itu $24.250. Saldo kas 1 Januari 2010 $8.500. Saldo kas 31 Desember 2010
menjadi $32.750. Not cash investing and financing activities atau aktivitas investasi dan pendanaan non-cash. Itu ada penerbitan obligasi untuk tanah atau issuance of bonds for land sebesar $22.500. Selanjutnya yaitu buatlah laporan posisi keuangan ringkas untuk OC income yang akan disajikan pada 31 Desember 2010, yaitu aset investment 20.000 dikurang 12.875 dikurang 2.000, yaitu 9.125. Kemudian land 40.000 ditambah 11.000 ditambah 22.500, yaitu 73.500. Kemudian plan testnet yaitu 54.000. Selanjutnya current aset older than cash yaitu 29.000. Selanjutnya yaitu cash 32.750. Total aset yaitu 198.375. Kemudian equity share capital ordinary yaitu 85.000. Selanjutnya retained earnings 24.000 ditambah 130.250 dikurang 9.375, yaitu 45.375. Kemudian yaitu long term notes yaitu 25.500. Selanjutnya banks payable 25.000 dikurang 20.000 ditambah 22.500, yaitu 27.500. Selanjutnya yaitu current liabilities sebesar 15.000. Total equity yaitu 198.375. Terima kasih.